wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayuti, program studi Teknologi Informasi dari Politeknik Aceh. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, yaitu dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Online Desa Depin Kebul. Jadi, seperti yang ada di layar, ini adalah wujud aplikasi yang saya buat. Di sini terdapat beranda, kemudian ada jadwal pelayanan surat, kemudian ada informasi atau prosedur cara pembuatan permohonan surat, kemudian ada lokasi di mana kampung atau kantor kelurahan Desa Depin Kebul. Oke, langsung saja. Di sini di aplikasi pelayanan online desa terdapat 3 hak akses, yaitu pertama ada masyarakat, kemudian petugas. Di petugas ini dibagi menjadi 2, yaitu ada staff dan satu lagi lurah. Oke, langsung saja kita buat akun untuk masyarakat agar masyarakat dapat melakukan pembuatan surat. Pertama, login admin, login sebagai staff, kemudian password, login. Oke, login berhasil, otomatis akan redirect ke dashboard staff. Ini adalah tampilan dashboard staff. Jika ingin membuat akun untuk masyarakat, tinggal klik di fitur data user. Ini adalah data-data masyarakat yang telah dibuat oleh staff. Jika ingin membuat akun baru, tinggal mengklik button tambah, mengisi inputan seperti ini. Nama, silakan Sayuti. Kelamin laki-laki, tempat lahir, tanggal, dan password. Samain saja dengan nicknya. Lalu kita simpan. Oke, data berhasil dibuat. Kita langsung logout. Selanjutnya kita coba login yang sudah dibuat oleh staff. Kita login ke masyarakat. Kita masukkan tadi nick 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passwordnya juga sama. Kita klik login. Oke, berhasil. Kemudian akan masuk ke halaman dashboard masyarakat atau pemohon, yaitu pemohon Sayuti.
Kemudian sebelum membuat surat permohonan, di sini ada 4 surat keterangan, yaitu surat keterangan mampu, surat keterangan usaha, surat keterangan pamit, dan yang terakhir surat keterangan domisili. Kemudian sebelum melakukan permintaan permohonan, kita harus melengkapi biodata. Klik biodata. Di sini masih terdapat data-data yang kosong seperti agama, alamat, nomor HP, pekerjaan. Jika ingin mengisi atau mengubah data, kita cuma perlu tekan tombol edit. Kemudian akan tampil di halaman ubah biodata. Langsung saja kita pilih agama, Islam, alamat, nomor telepon, ya asal-asal aja. Pekerjaan misalnya siswa. Setelah itu kita tekan tombol ubah. Jika berhasil, nah ini berhasil. Jika berhasil, maka data yang kosong tadi akan terisi otomatis yang sudah jadi. Nah, terisi. Jika sudah lengkap, kemudian kita klik dashboard. Kita coba buat permohonan, misalnya surat keterangan utama. Cuma tinggal tekan permohonan, buat permohonan. Nanti akan tampil form tambah permohonan surat keterangan tidak mampu. Di sini ada nik dan terisi otomatis. Tinggal keperluan misalnya untuk beasiswa, scan KTP, sebagai contoh scan KTP, kita kirim scan KTP, kita coba terserah fotonya, misalkan ini. Scan kakak sebagai contoh. Kita kirim. Data berhasil dikirim. Kemudian akan redirect ke halaman status permohonan surat keterangan tidak mampu. Di sini ada status permintaan surat keterangan tidak mampu. Keterangannya masih data sedang diperiksa oleh staf dan statusnya belum diperiksa oleh staf. Di sini juga terdapat status permintaan surat keterangan lain seperti surat keterangan usaha, surat keterangan pamit, dan surat keterangan domisili. Karena tadi kita buat contohnya yaitu surat keterangan tidak mampu, maka yang tampil di sini cuman surat keterangan tidak mampu. Nah, ini. Kemudian coba kita masuk ke staff, halaman dulu. Kita coba login staff, ini sebagai staff. Sebagai syarat untuk menerima persyaratan yang dikirim oleh tadi. Dan di sini tampil permohonan surat keterangan pemohon. Ini ada 1, ini 0, 0, 0. Karena tadi yang membuat surat keterangan tidak mampu, berarti masuk ini 1.
Kemudian kita klik, coba kita klik. Nah, tugas si staff ini cuma mengecek data apakah sudah lengkap. Coba kita cek. Misalkan data sudah lengkap, kita isi keterangan data sudah lengkap. Kemudian kita ubah. Oke. Ubah berhasil, oke. Oke, sebelum kita terima datanya, kita coba cek di keterangan yang si pemohon. Coba kita logout, kita login pemohon tadi. Kita login. Coba kita klik di status permintaan. Nah, di sini keterangannya data sudah lengkap, tapi di statusnya belum diperiksa, belum kita diperiksa. Oke, coba kita terima permohonannya. Kita login lagi, login sebagai staff. Password, oke, login berhasil. Coba kita terima saja permintaan dari si pemohon. Kita klik terima karena tadi sudah dicek datanya sudah lengkap. Kita terima. Oke, data berhasil diterima. Oke, kemudian kita coba logout, login kembali ke pemohon. Login. Di status permintaan. Nah, di status surat keterangan tidak mampu, data sudah diterima oleh staff. Kemudian kita logout kembali, kita masuk ke petugas, login sebagai lurah. Oke, berhasil. Nah, di sini tampil surat yang sudah diterima oleh staff. Ada satu, yaitu SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Kita klik dan nah, di sini datanya sudah lengkap. Kita klik view surat, misalnya ini statusnya sudah diterima staff, di persyaratan keterangan data sudah lengkap. Kemudian kita klik view surat. Nah, ini tampilan surat keterangan kurang mampu. Ini adalah data-data tadi, biodata diri dari pemohon, keperluan untuk beasiswa. Kemudian kita coba terima dan kirim. Oke, ACC lurah berhasil. Kemudian kita logout, coba login lagi, masuk ke staff, password. Kemudian kita klik di fitur cetak surat. Terdapat status permohonan surat yang sudah di-ACC oleh lurah. Kita coba klik view cetak.
sini akan menampilkan tampilan surat keterangan tidak mampu yang di request oleh pemohon tadi. Kita coba cetak terlebih dahulu. Cetak. Dan ini hasilnya. Kita save. Save. Coba kita pilih keterangan bahwa surat sudah dicetak dan bisa diambil. Kita kirim. Selesai. Oke, kirim. Nah, keterangannya sudah dikirim dan otomatis masuk ke pemohon. Kemudian ada fitur satu lagi yaitu surat selesai. Di sini permohonan surat yang sudah dicetak semua. Di sini kemudian ada fitur menu satu lagi yaitu surat selesai. Ini yang tadi sudah dicetak. Coba kita logout dan masuk ke masyarakat misalnya. Berhasil. Status permintaan berubah, keterangannya surat sudah dicetak dan bisa diambil, status sudah dicetak. Intinya si pemohon dapat pergi ke kantor lurah dan mengambil suratnya. Kemudian yang terakhir itu laporan. Laporan itu terdapat di halaman lurah. Nah, sebagai lurah, login hasil. Di sini terdapat fitur yaitu laporan. Kita klik dan terdapat laporan per bulan. Nah, ini adalah tampilan dari laporan per bulan permohonan surat keterangan. Di sini sudah tampil pemohon yang sudah melakukan request surat. Kita coba pilih bulan misalnya, coba kita pilih bulan. Terus kita tampilkan. Akan tampil semua permohonan surat yang dilakukan oleh pemohon. Coba kita print. Dan ini hasilnya dari print laporan. Mungkin cukup sekian demonstrasi aplikasi yang saya buat. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.